Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat. Saya Nabila Putri Maharani, dosen mata kuliah dari Manajemen Pemasaran. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang affiliate marketing. Baik, sebelum memulai materi pada hari ini, di sini kalian akan diharapkan mampu mengetahui berbagai jenis saluran media digital, kemudian mengetahui tentang pemasaran afiliasi, selanjutnya mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pemasaran afiliasi, kemudian merencanakan dan mengelola pemasaran afiliasi dan juga menilai kesesuaian berbagai jenis pemasaran afiliasi untuk berbagai tujuan. Baik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemasaran afiliasi, kita perlu mengenal lebih dahulu mengenai definisi dari manajemen pemasaran. Menurut Kotler, Keller, dan juga Survey tahun 2022, definisi dari manajemen pemasaran yaitu adalah seni dan juga ilmu dalam memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Secara khusus, pemasaran biasanya melibatkan 10 domain yang berbeda atau 10 jenis barang yang berbeda. Yang pertama yaitu ada barang fisik. Barang fisik merupakan suatu barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya yang biasa kita pakai. Di mana barang fisik ini menjadi bagian terbesar dari upaya pemasaran sebagai sebagian besar negara ataupun sebagian besar dari bisnis. Kemudian jasa. Jasa mencakup penawaran maskapai penerbangan, hotel, perusahaan, penyewaan, kemudian tukang cukur, dan yang lainnya. Kemudian ada acara, di mana pemasar mempromosikan acara berbasis waktu, termasuk pertunjukan seni, dan juga ulang tahun perusahaan, ataupun hal lainnya yang berbasis acara. Kemudian pengalaman. Dengan mengatur beberapa layanan dan juga barang, perusahaan dapat menggelar dan juga memasarkan pengalaman seperti Dufan, Trans Studio, dan lainnya. Di mana Dufan dan Trans Studio merupakan suatu bisnis yang menyediakan pengalaman bagi konsumennya. Kemudian orang, di mana orang di sini pemasar itu memasarkan berupa seniman, artis, musisi, dokter, dan juga profesional lainnya. Kemudian ada tempat, seperti kota, negara, dan hal lainnya yang biasanya pemasaran tempat ini dilakukan untuk menarik wisatawan untuk datang ke kota maupun negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada properti dan juga organisasi. Di sini organisasi seperti museum, organisasi seni pertunjukan, dan juga hal lainnya yang dimana pemasaran organisasi ini menggunakan untuk meningkatkan citra publik mereka dan juga bersaing untuk mendapatkan audiens dan juga dana. Kemudian ada informasi dan yang terakhir ada ide. Dalam memasarkan sesuatu, bisnis perlu mengkomunikasikan pemasaran kepada target konsumen yang memang ingin mereka tuju. Di mana di era digital saat ini, pemasar telah beralih dengan menggunakan saluran media digital yang dilakukan untuk mencapai sasaran kesadaran merek, keakraban, dan juga kesukaan, serta mempengaruhi niat pembelian dengan mendorong penggunaan media digital untuk mengunjungi situs web ataupun aplikasi seluler guna berinteraksi dengan merek ataupun produk. Dan pada akhirnya, konsumen akan melakukan pembelian melalui saluran media tradisional maupun digital seperti melalui telepon atau datang ke toko langsung. Selanjutnya, kita akan membahas 6 saluran utama dari manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ada SEO, social media marketing, email marketing, iklan bergambar, hubungan masyarakat, dan juga partner marketing. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih dalam terlebih dahulu mengenai pemasaran mitra atau partnership marketing. Di mana partnership marketing ini digunakan untuk menciptakan, mengelola, pengaturan jangka panjang untuk mempromosikan produk ataupun jasa melalui pihak ketiga berbagai bentuk seperti kemitraan, salah satunya yaitu affiliate marketing yang akan kita bahas lebih dalam pada video kali ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari pemasaran afiliasi atau affiliate marketing. Affiliate marketing adalah bentuk komunikasi pemasaran di mana bisnis mengajak orang lain atau afiliasi untuk mempromosikan produk ataupun jasa mereka. Di mana afiliasi pemasaran ini berbasis komisi yang akan dibayar per kinerja.
Kemudian bisnis hanya membayar komisi saat afiliator melakukan penjualan atau mendapatkan prospek. Pemasar digital perlu selektif dalam memilih bentuk pemasaran afiliasi yang tepat, dan mungkin tidak semua diinginkan. Kita akan membahas mengenai pilihan model pemasaran afiliasi yang perlu dipertimbangkan oleh bisnis. Yang pertama ada review produk ataupun jasa, di mana afiliasi menautkan sebuah link ke bisnis dan komisi dihitung berdasarkan transaksi per klik ataupun per akuisisi dari produk yang afiliator jual. Kemudian ada situs berhadiah, di mana sistem ini membagi komisi antara situs ataupun merek dengan pengunjungnya. Yang ketiga yaitu ada kode voucher. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari pemasaran afiliasi. Pertama, kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu, di mana ada banyak manfaat pemasaran afiliasi yang terkait erat dengan pemasaran. Yang pertama, ada jangkauan audiens yang berbeda. Dengan pemasaran afiliasi yang berbeda, akan menargetkan juga audiens yang berbeda, kategori produk yang berbeda, dan juga rasa terkait yang berbeda. Kemudian, responsivitas terhadap perubahan pasar, di mana afiliasi mungkin lebih responsif dan hebat dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi mesin pencari. Kemudian menargetkan frasa umum, di mana pemasaran afiliasi memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan melalui frasa umum, contohnya adalah pakaian, dengan biaya yang relatif lebih rendah jika afiliasi mendapatkan posisi yang baik. Kemudian meningkatkan jangkauan, di mana pemasaran afiliasi dapat meningkatkan jangkauan merek atau kampanye bisnis karena iklan afiliasi dan tautan yang menampilkan merek akan ditampilkan di akun pihak ketiga. Jadi setiap akun atau followers dari pihak ketiga akan melihat tautan dari produk yang mereka iklankan. Kemudian menciptakan kesadaran, di mana digunakan untuk menciptakan kesadaran akan merek ataupun produk baru yang perusahaannya pun mungkin tidak diketahui dengan pemasaran afiliasi ini. Kemudian menggunakan biaya per kinerja. Karena afiliasi hanya dibayarkan ketika terjadi penjualan, jadi komisi dapat dikontrol dengan baik oleh perusahaan sesuai dengan kinerja dari afiliasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dari afiliasi. Terdapat kelemahan pada program pemasaran afiliasi yang muncul dari fakta bahwa afiliasi Anda sebagian besar termotivasi oleh uang. Oleh karena itu, beberapa dari kekurangan potensial yang dapat terjadi yaitu yang pertama dapat merusak reputasi dari merek, di mana hal ini dapat terjadi jika promosi ditampilkan di situs yang tidak konsisten dengan citra merek dari produk yang mereka jual, seperti situs yang dilarang, atau materi promosi juga mungkin akan sudah ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua ada keuntungan atau penjualan bertambah mungkin juga akan terbatas, di mana afiliasi mungkin kanibal bisnis yang seharusnya bisnis peroleh. Kemudian yang ketiga ada biaya manajemen program. Jika perusahaan menggunakan agensi ataupun manajemen dalam mengelola afiliasi, mereka mungkin dapat mengambil hingga 30% dari setiap komisi afiliasi yang disepakati sebagai pergantian jaringan tambahan. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi perencanaan dan pengelolaan pemasaran afiliasi, di mana melaksanakan kegiatan afiliasi tentu dibutuhkan perencanaan dan juga pengelolaan. Pada bagian ini kita akan mengulas bagaimana untuk meningkatkan hasil dari pemasaran afiliasi dan juga kontrol utama pada pemasaran afiliasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan manajer afiliasi. Untuk merencanakan dan mengelola proses pencarian afiliasi, memperbaharui informasi produk, melacak klik, dan juga melakukan pembayaran, banyak perusahaan menggunakan jaringan afiliasi ataupun manajer afiliasi. Sekarang sudah sangat banyak agensi-agensi yang memberikan jasa untuk mengelola program afiliasi dari bisnis-bisnis yang memang membutuhkan program tersebut. Kemudian ada komisi, di mana dalam pemasaran afiliasi sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan komisi di awal kerjasama, di mana komisi ini diberikan kepada afiliasi untuk mempromosikan produk perdagangan secara khusus, sekaligus memperoleh keuntungan. Penetapan komisi harus direncanakan dengan menetapkan komisi sesuai dengan tingkat kesadaran produk atau seberapa banyak penjualan yang dihasilkan dari afiliasi. Kemudian yang ketiga ada materi iklan dan juga tautan. Dalam program afiliasi,
Penting bagi perusahaan untuk merencanakan dan juga mengelola materi iklan dan tautan untuk mempromosikan produk ataupun jasanya, di mana materi iklan ini harus diperbaharui sesuai dengan berbagai promosi yang dilakukan, agar sesuai dengan target komunikasi yang dilakukan. Penting bagi perusahaan untuk menetapkan perjanjian di awal dengan afiliator agar materi iklan sesuai dengan keinginan perusahaan. Salah satunya yaitu dengan membuat konten brief, agar antara perusahaan maupun juga afiliator tidak ada kesalahan pengertian. Penting bagi perusahaan untuk terus mengontrol dan juga memantau iklan yang telah dibuat oleh si afiliasi sebelum mereka menayangkan iklan tersebut. Dalam membuat konten brief, perusahaan atau merek perlu menyematkan atau memberitahukan mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh afiliasi sebelum melakukan perjanjian, di mana konten brief ini dapat berisi mengenai informasi dan juga deskripsi dari barang, kelebihan dan kekurangan dari produk, kandungan dari produk, dan hal lainnya. Hal ini dilakukan agar afiliator mengetahui apakah produk tersebut juga cocok ataupun sesuai dengan mereka. Jadi, tidak ada yang namanya fake review di dalam mempromosikan produk ataupun jasa. Bisnis juga perlu memberitahu afiliator mengenai hal-hal yang dianggap penting mengenai cara pengiklanan dari produk ataupun jasa tersebut, seperti dress code, goals dari iklan, dan hal lainnya, agar sesuai dengan komunikasi yang ingin disampaikan oleh perusahaan mengenai produk ataupun jasa tersebut. Selain itu, bisnis juga perlu memberikan informasi penting kepada afiliasi seperti jadwal penayangan, kata kunci yang diharuskan untuk masuk ke dalam iklan, dan juga hal lainnya, agar afiliator dapat menyesuaikan hal tersebut dan patuh dengan perjanjian dari brief konten tersebut. Saat ini ada banyak platform perdagangan online yang menyediakan fasilitas afiliasi yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun merek dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya yaitu TikTok dan juga Shopee. Dalam pelaksanaannya, afiliasi di Shopee dan TikTok memiliki perbedaan. Hal ini seperti TikTok menggunakan bentuk keranjang kuning yang dapat diakses atau disematkan langsung di dalam TikTok saja. Seperti ketika afiliator membuat video review, dia bisa langsung saja memasukkan keranjang kuning afiliasinya. Jadi, konsumen dapat dengan mudah mengklik ketika mereka tertarik dengan produk yang direview oleh si afiliator. Sedangkan Shopee menggunakan bentuk link atau tautan menarik yang dapat disematkan oleh afiliasi di berbagai platform lain. Jadi, para afiliasi dapat dengan bebas menautkan link tersebut di media sosial lainnya ataupun media pribadi mereka, seperti Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam memasarkan sesuatu, bisnis perlu mengkomunikasikan pemasaran kepada target konsumen yang mereka ingin tuju. Pemasaran telah beralih dari menggunakan media tradisional dengan beralih menggunakan saluran media digital. Salah satunya yaitu adalah dengan memasarkan produk dengan cara menggunakan program afiliasi marketing. Afiliasi marketing itu sendiri merupakan komunikasi pemasaran di mana bisnis mengajak orang lain atau afiliasi untuk mempromosikan produk maupun jasa mereka. Afiliasi marketing bekerja seperti sistem kemitraan dengan melibatkan bisnis sebagai pemilik produk dan juga afiliasi atau afiliator sebagai promotor dari produk maupun jasa tersebut. Afiliasi marketing bergerak menggunakan komisi di dalam kerjasamanya dan akan dibayarkan setiap kali ada penjualan yang terjadi. Kemudian terdapat kelebihan maupun kekurangan dari program afiliasi yang memang patut diketahui oleh bisnis sebelum melakukan kegiatan afiliasi marketing. Bisnis juga diharapkan untuk merencanakan dan mengelola sistem afiliasinya sebelum melakukan program afiliasi marketing. Sekian dari materi affiliate marketing pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan juga menonton materi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.